Ada yang bertanya bagaimana puasanya orang yang sakit mah atau asam lambung. Termasuk orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Tapi sakit yang memang benar-benar parah. Sakit yang memang benar-benar menyiksa. Artinya tidak mampu tubuh untuk menahannya. Maka boleh untuk meninggalkan puasa dan nanti diqadha di saat sudah sehat di luar bulan Ramadan. Dan ini tentunya tidak secara langsung kemudian kita tinggalkan. Tetap harus ada usaha. Banyak orang itu yang salah paham. Karena punya riwayat sakit asam lambung, kemudian langsung masuk Ramadan ditinggalkan 30 hari total untuk tidak puasa. Padahal ketika itu juga tidak kumat. Nah, ini yang salah. Maka caranya bagaimana? Caranya di saat Anda bangun di waktu sahur, kemudian Anda rasakan, oh kok perut Anda dalam keadaan yang normal, maka Anda sahur, niat puasa, dan lakukan puasa. Nanti di saat kok ternyata tengah-tengah Anda puasa, misalnya siang hari, kok muncul rasa sakit, Anda boleh membatalkan. Jadi jangan salah dalam mengambil tindakan, termasuk bekerja. Mungkin ada orang itu yang kerjanya kerja yang sangat berat, kerja yang susah, kuli bangunan misalnya, atau mungkin orang-orang yang bekerja misalnya di Kalimantan sana ada batu bara atau tambang, atau pokoknya kerja yang berat-berat. Maka apakah boleh meninggalkan puasa? Tidak boleh meninggalkan puasa. Karena orang-orang yang boleh meninggalkan puasa itu tidak ada di dalam urutannya orang yang bekerja, tidak ada. Terus bagaimana jika tidak kuat? Anda tetap puasa. Anda tetap puasa. Kemudian di tengah-tengah Anda bekerja, kok Anda ngerasa misalnya kelingan, mumet, atau mungkin ngerasa ini bakal sakit, Anda batalkan puasanya. Nanti Anda qadha di luar bulan Ramadan. Dan itu Anda tidak dianggap dosa. Karena apa? Masih ada usaha. Tapi kalau Anda tidak usaha, padahal Anda juga tidak sakit, padahal Anda di saat sebelum masuk waktu subuh Anda dalam keadaan sehat, kalau Anda tidak puasa, Anda dosa. Dan Nabi Muhammad sudah mengatakan, satu hari yang kita tinggalkan daripada puasa Ramadan tidak cukup untuk digantikan bahkan 1 tahun penuh kita puasa. Artinya, pahala orang yang berpuasa Ramadan sangat besar sekali. Tidak cukup kita gantikan di luar Ramadan. Karena tidak ada alasan. Kalau ada alasan dimaafkan sama Allah, Anda dapatkan pahalanya. Tapi kalau tidak ada alasan, dosa besar. Seandainya Anda ganti dengan 1 tahun puasa, tidak cukup, kata Nabi kita Muhammad SAW, fadilahnya, pahalanya. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum memakai minyak wangi bagi yang belum menikah? Bagi laki-laki memakai minyak wangi sunnah. Bagi laki-laki memakai minyak wangi sunnah. Bagi perempuan ada penjelasan dari para ulama. Jadi kalau perempuan dianjurkan jika memang perlu menggunakan minyak wangi, maka pakai minyak wangi yang baunya itu tidak terlalu keras. Tapi kalau laki-laki justru sebaliknya. Laki-laki dianjurkan untuk pakai yang baunya keras, yang bertahan lama. Karena memang juga laki-laki lebih banyak aktivitasnya, lebih banyak gerakan tubuhnya. Dan hukumnya adalah sunnah. Di saat kita mau sholat, sunnah pakai wangian. Di saat kita mau belajar, sunnah pakai wangian. Kecuali di saat puasa. Memakai minyak wangi di saat puasa hukumnya adalah makruh. Kalau Anda yang bertanya ini adalah seorang wanita, maka hindari menggunakan minyak wangi yang berlebihan. Hindari menggunakan minyak wangi yang berlebihan karena itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga tambahan, menolak minyak wangi juga hukumnya makruh. Nah, biasanya kita sering lihat di saat kita hadir di majelis-majelis ilmu ada yang menawarkan minyak wangi. Dia berbagi mungkin di saat mahalul qiyam. Kata orang Jawa saat asrokolan ada orang bagi-bagi minyak wangi, maka jangan ditolak. Hukumnya makruh menolak minyak wangi. Ada beberapa hal yang makruh hukumnya untuk ditolak. Yang pertama minyak wangi, yang kedua susu. Jika ada orang memberikan kepada kita susu, terima. Jangan ditolak karena hukumnya makruh. Yang ketiga bantal. Jika ada yang memberikan bantal, terima. Menolaknya hukumnya makruh. Allah alam bisawab. Kemudian ya Habib mau tanya tentang Thariqah Bani Alawi. Terus apakah kami yang bukan dari kalangan habaib mengikuti Thariqah Bani Alawi? Mohon pencerahannya. Thariqah Bani Alawi adalah thariqah yang digunakan oleh para habaib. Thariqah ini
adalah ada beberapa pilarnya. Di antaranya adalah ikhlas. Thariqah Alawiyah itu mengajarkan kita untuk beribadah dengan ikhlas. Kemudian mengajarkan kita untuk wara'. Itu Thariqah Alawiyah. Apa wara' itu? Wara' itu tidak cinta kepada dunia. Wara' itu berhati-hati dalam menentukan tindakan, berhati-hati. Itu wara'. Kemudian ilmu, belajar ilmu. Itu Thariqah Alawiyah. Jadi dalam thariqah ini isi. Anda bisa buka dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau juga menjelaskan Al-Manhajus Sawi itu khusus menjelaskan tentang thariqah Al-Alawiyah, thariqah Bani Alawi. Dan kitab ini sudah ada terjemahannya. Jika Anda tidak mampu membaca daripada yang menggunakan bahasa Arab, Anda beli terjemahannya. Terjemahan kitab Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah Al-Munawwarah. Itu isinya semuanya tentang daripada thariqah Bani Alawi. Yang pilar daripada thariqah Bani Alawi itu adalah yang pertama mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian ikhlas di saat beramal, wara', itu adalah thariqah Bani Alawi. Kemudian apakah yang bukan daripada kalangan habaib, bukan daripada kalangan Bani Alawi, apakah boleh menggunakan thariqah tersebut? Boleh. Jadi thariqah ini mengajak kita untuk beribadah dengan hati. Tidak ada paksaan. Jadi kita mengamalkan ratibul haddad. Tidak ada paksaan kita untuk wajib mengamalkan. Kita amalkan dari hati kita. Jadi ingin thariqah Alawiyah ini mengajarkan kepada kita untuk beramal dengan ikhlas. Beramal bukan karena tuntutan. Beramal bukan karena kita ada ikatan. Tapi beramal kita karena memang dari hati kita sendiri. Itu thariqah Bani Alawi. Dan ini yang dipakai oleh guru-guru kita, termasuk di pondok kita, Darul Lughah wa Da'wah dan juga Al-Bahjah. Kita menggunakan thariqah Bani Alawi. Beribadah kepada Allah dengan mencari ilmu, menambah ilmu, kemudian diamalkan, kemudian kita beribadah dengan ikhlas. Tidak ada tuntutan. Sehingga kita selalu menghimbau semua para santri untuk beribadahnya bukan karena tuntutan. Karena kalau ibadah tuntutan, di saat yang menuntut tidak ada, maka akan bubar, akan buyar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda yang bukan thariqah Bani Alawi, Anda boleh untuk menjalankan thariqah Bani Alawi. Dan tentunya dengan belajar. Belajar kepada para ulama, para habaib, yang sudah menjalankan daripada thariqah Bani Alawi. Intinya thariqah ini sama, seperti halnya kita ibadah, seperti biasanya, tidak ada tuntutan, cuman berusaha untuk ikhlas. Allah alam sahab. Kemudian yang selanjutnya. Jika saya di masjid menjalankan salat tarawih 8 rakaat dan salat witirnya 3 rakaat, pulang dari masjid saya ingin menambahkan rakaat salat tarawih. Jadi ini ada yang sholat di masjid, masjidnya 8 rakaat. Kemudian ingin menambahkan sholat tarawih di rumah, boleh, tidak jadi masalah. Kemudian bagaimana dengan witirnya? Di bulan Ramadan, Anda yang sudah melakukan sholat witir di masjid, Anda boleh melakukan sholat tahajud nanti di rumah. Nah, sholat tahajud itu boleh Anda isi dengan sholat tarawih juga, tidak jadi masalah. Nah, terus katanya bagaimana? Ada yang mengatakan sholat witir itu sholat penutup. Benar, sholat witir itu sholat penutup. Hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Ij'alu akhir salatikum bil-laili witr. Jadikan akhir salat kalian di waktu malam itu adalah witir. Jadi salat terakhir, usahakan untuk witir. Tapi ini yang banyak yang salah paham. Banyak yang menganggap hadis Nabi ini adalah mengatakan wajib. Padahal itu tidak wajib. Itu anjuran, sunnah. Sunnah kita mengakhirkan salat witir. Dan Nabi pun terkadang mengawalkan. Nabi mengawalkan. Bahkan para sahabat pun juga ada yang mengawalkan witir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kebiasaan salat witir sebelum tidur. Dia habis salat Isya, salat witir, baru tidur. Apakah mereka tahajud? Tahajud. Apalagi Nabi kita Muhammad. Salat tahajud bagi Nabi kita Muhammad wajib. Tidak pernah Nabi Muhammad tidak salat tahajud. Terus di saat Nabi kita Muhammad salat witir,
setelah Isya kemudian Nabi tidur, apakah Nabi tidak bisa menjalankan salat tahajud? Bisa tetap. Jadi Anda yang menjalankan salat witir di masjid, Anda tetap bisa menjalankan salat tahajud. Jangan sampai salah paham. Banyak orang yang salah paham, kalau sudah salat witir di masjid berarti tidak usah tahajudan nanti. Akhirnya selama bulan Ramadan malah tidak tahajudan. Padahal di luar bulan Ramadan Anda istiqamah tahajud. Ini kan aneh. Ya. Jadi Anda tetap boleh tahajud. Terus bagaimana salat witirnya? Salat witirnya langsung Anda lakukan salat tahajudnya saja. Anda tambah salat hajat, Anda tambah salat taubat. Ya. Witirnya tadi sudah. Atau mungkin ditambah genapnya kalau memang ingin menambah jumlah rakaat witirnya. Jadi genap tadi sudah ganjil, jadi tinggal genapnya. Misalnya tadi sudah 3 di masjid, kemudian Anda tambah 2 rakaat lagi, berarti jadi 5. Anda tambah 2 rakaat lagi jadi 7. Anda tambah 2 rakaat lagi jadi 9. Kalau tidak seperti itu ya Anda jalankan salat sunnah yang biasa Anda jalankan di waktu tahajud. Jangan sampai gara-gara Anda sudah witir di masjid kemudian Anda tinggalkan salat tahajud. Bagaimana jika salat witir di masjid itu saya hanya ngikuti yang 2 rakaat saja, yang 1 saya tidak ngikut. Sebenarnya boleh, tidak jadi masalah. Cuman perlu ada yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, Anda di saat salat witir di masjid berjamaah dengan masyarakat, kemudian di saat imam dan masyarakat berdiri untuk menjalankan witir yang 1 rakaat, witir yang terakhir, kemudian Anda duduk sendiri, kira-kira bagaimana pandangan masyarakat? Kenapa kok tidak berdiri? Kan gitu. Jadikan duduknya Anda menunggu daripada selesai salat witirnya imam dan para jamaah yang lain, menjadikan orang lain tidak khusyuk. Karena pasti akan bertanya-tanya. Kenapa kok dia tidak berdiri salat witir yang terakhir? Apa wudunya batal? Atau mungkin apa yang alasannya? Dan kemudian orang yang melihat Anda pun juga orang awam, orang yang tidak paham, akhirnya berpikir yang aneh-aneh, oh, dia ini malas salat, akhirnya suudzon. Menjadi sebab orang lain suudzon itu juga dilarang. Makanya Anda kalau contoh seperti ini, kalau kita minum, usahakan selagi ada alat yang biasa kita gunakan yaitu gelas, sewajarnya gelas ya kita pakai gelas. Jangan Anda minum menggunakan botol bir, walaupun isinya air mineral. Kenapa? Pasti orang yang lihat pasti bakal suudzon. Oh ada mereknya, merek biasa, minuman keras yang diminum oleh orang-orang yang suka mabuk-mabukan itu. Kemudian Anda isi dengan air putih biasa, Anda minum. Kira-kira kalau dilihat oleh tetangga gimana? Pasti akan suudzon. Nah, menghindari orang lain suudzon kepada kita, itu juga kewajiban kita. Jadi, Anda mau tidak sholat witir di masjid, artinya Anda menunda yang 1, menunda yang ganjil, niatnya Anda ingin Anda lakukan nanti di rumah ketika sholat tahajud, itu sebenarnya tidak masalah. Cuman, yang pertama diperhatikan tadi, dengan Anda duduk di masjid, pasti orang akan bertanya-tanya dalam hatinya. Sehingga Anda mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain. Kemudian yang kedua, Anda melakukannya harus dengan hati yang kuat. Kalau Anda tidak punya hati yang kuat, pasti nanti setan akan datang dan menjadikan Anda termasuk orang-orang yang murain, orang-orang yang riya. Contoh, di saat semua jamaah berdiri, menjalankan witir yang terakhir, Anda duduk. Niatnya Anda nanti witir diganjilkan waktu tahajud. Di saat tengah-tengah mereka sedang sholat witir yang terakhir, setan datang, membisikkan di hati Anda. Ini semua para jamaah yang ada di belakangmu melihatmu. Dan mereka faham kalau maksudmu kamu nanti mau sholat tahajud. Kemudian muncul di hati, mereka faham. Kalau saya nanti bakal bangun sholat tahajud. Belum tahajud, pahala tahajudnya sudah hilang. Belum tahajud, malaikat sudah menganggap, ini nanti tidak perlu dicatat. Kenapa? Sudah riya tuh duluan, maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, di saat Anda tidak menjalankan sholat witir ganjil di masjid, kemudian Anda pulang ke rumah, nanti Anda bakal tidur. Setelah tidur Anda bangun sahur. Dan Anda tidak ngerti. Anda tidak tahu. Nanti di saat Anda bangun sahur, Anda bangunnya tepat waktu apa telat. Ternyata sudah dekat waktu imsak atau bahkan sudah waktu dekat adzan subuh Anda baru bangun. Cuman sempat minum air putih saja kemudian adzan subuh. Kapan sholat witirnya? Jadi terkadang perlu kita berpikir cerdas di saat kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam satu sisi memang ada baiknya
kita akhirkan salat witir kita, tapi dalam sisi yang lain bahayanya banyak sekali. Termasuk godaan setan. Oh ternyata di saat sahur ngantuk, akhirnya telat bangunnya, tidak jadi witiran. Eman-eman. Coba seandainya Anda tutup witir tadi di masjid, Anda dicatat sama Allah termasuk orang yang menjalankan salat witir. Allah alam.